Salve, mari kita lihat ya secara khusus bagaimana pendeta Al-Mufu berang terhadap seorang imam ya. Ya. Kita periksa asumsi, kesalahan logis, dan trik licik yang digunakan Protestan Al-Mufu berdasarkan video yang bisa kamu tonton sendiri. Aku malas posting di sini lagi. Yang pertama ada asumsi-asumsi yang diambil oleh Protestan Al-Mufu. Ada berapa ya? Saya memiliki ada 4 asumsi. Satu, asumsi bahwa Romo memotong video dengan sengaja untuk memfitnah. Padahal belum tentu. Bisa saja Romo hanya mengomentari bagian yang relevan menurut Romo tanpa niat jahat, bukan? Yang kedua, asumsi bahwa membandingkan Kristus dan Paus secara struktural itu sah-sah saja. Padahal Kristus adalah Allah, sedangkan Paus adalah manusia biasa yang berfungsi sebagai wakil Kristus di dunia. Semua orang tahu, kecuali Al-Mufu. Masih harus belajar. Perbandingan ini salah kaprah. Atau bisa disebut kategori keliru. Sampai detik ini saya menemukan bahwa hampir semua pendeta Protestan itu selalu membuat kategori mistake. Disengaja maupun tidak disengaja. Oke. Yang ketiga, asumsi bahwa berdoa kepada Maria adalah penyembahan berhala. Nah, asumsi ini mengabaikan perbedaan besar antara latria, penyembahan yang hanya untuk Allah, dan dolia atau hiperdolia, penghormatan kepada para kudus, terutama Maria, seperti diajarkan gereja Katolik. Nah, teman-teman Protestan selalu mengatakan bahwa tidak, itu kamu bilang dolia, tapi jatuhnya ke latria. No, saudara-saudara. Latria itu dengan kurban, dolia tanpa kurban. Protestan karena tidak ada penyembahan dengan kurban, jatuhnya dolia doang. Kalian hanya berdulia terhadap Tritunggal. Ya. Jadi stop tipu-tipu ya. Yang keempat, keempat, asumsi bahwa berdoa kepada orang kudus berarti menganggap mereka maha hadir dan maha tahu. Bodoh, bukan? Ini asumsi keliru Protestan Al-Mufu dan Protestan lainnya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa para kudus berdoa bagi kita di dalam terang Allah. Bukan karena mereka maha seperti Allah. Kalian tidak tahu karena kalian tidak punya orang kudus, bukan? Semuanya total depravity, bejat total. Ya. Makanya masuk Katolik, supaya tidak bejat total, bukan? Nah, itu asumsi dari si Protestan Al-Mufu. Yang kedua ada kesalahan logis atau falasis dalam argumen si Al-Mufu. Yang pertama ada strawman falasi, membuat karikatur lawan. Dia sendiri menuduh Romo menciptakan karikatur ajarannya. Padahal dia sendiri melakukan hal itu terhadap iman Katolik. Misalnya, menyamakan devosi kepada Maria dengan penyembahan berhala. Ini namanya jeruk makan jeruk ya. Yang kedua, ad hominem attack. Ini persis kalau Protestan tidak ad hominem terlalu. Dia menyerang pribadi Romo, menyebutnya pemfitnah, licik, otaknya taruh di mana, sektemu mengajarkan fitnah, dan sebagainya. Ini trik Protestan untuk mengalihkan perhatian dari substansi argumen ke serangan personal. Bahkan pendeta-pendeta sebesar MYM, sebesar DN pun tidak akan menghindar dari ad hominem attack. Kenapa dengan Protestan? Tidak bisa berargumen secara substansial kah? Memang tidak bisa karena Anda tidak punya substansi. Sorry ya. Anda hanya bisa menyerang, tidak punya substansi. Jadi berhenti sudah jadi Protestan. Buat apa? Ya. Yang ketiga ada false analogi, perbandingan yang salah. Membandingkan kebangkitan Kristus sebagai Allah dengan kebangkitan Paus sebagai manusia. Ini perbandingan yang salah konteks, bukan? Karena dua natur ini tidak setara. Kecuali di Protestan mungkin natur Kristus dan natur Paus setara, yaitu urusan Protestan. Ya, kumpulan bidat itu. Yang keempat, begging the question atau circular reasoning. Penalaran melingkar. Muter kayak gasing gitu. Atau muter kayak air di Barito yang tidak tahu mau kemana karena daratan terlalu rendah. Menganggap sejak awal bahwa doa kepada Maria pasti penyembahan berhala, lalu menggunakan itu untuk membuktikan bahwa Katolik salah tanpa membuktikan premis utamanya. Protestan kurang terpelajar soal logika sih. Yang kelima, loaded question atau pertanyaan bermuatan. Misalnya, apakah sektemu mengajarkan kamu begitu? Pertanyaan ini mengandung
tuduhan tersembunyi dan tidak membuka ruang dialog. Dan yang keenam, ada hasty generalization, generalisasi tergesa-gesa, menyimpulkan bahwa seluruh imam Katolik bukan fitnah, hanya berdasarkan pada interpretasinya terhadap satu video. Protestan ini harus banyak belajar. Mari saya kasih kuliah. Minimal follow akun-akun saya. Nanti kamu tercerahkan. Nah, poin yang ketiga, ada trik licik yang umum digunakan dalam pola-pola seperti ini, yang sering saya temui pada pendeta Protestan manapun di seluruh muka bumi. Yang pertama, emotional manipulation, manipulasi emosi. Menggunakan emosi marah, ejekan, dan hinaan untuk menggiring audiens agar menolak Katolik berdasarkan perasaan, bukan akal sehat. Orang Kupang bilang baper, atau orang Jawa juga, orang Indonesia. Ya, oke. Yang kedua, cherry picking. Ini kata saya, seorang dokter yang mengaku bahwa dia semua dapat 2 gelar dokter. Pakai cherry picking juga. Memilih bukti sesuai selera. Menuntut ayat eksplisit soal Rasul mencium kaki Maria atau berdoa kepada Maria, padahal seluruh tradisi apostolik yang diimani Katolik tidak murni tertulis dalam Alkitab. Kaget ya? Sola Scriptura tidak diakui oleh gereja Katolik. Dan yang ketiga, mempelintir ajaran Katolik. Menyatakan bahwa devosi kepada Maria berarti menyamakan Maria dengan Allah. Itu Protestan sendiri yang berpikir begitu, bukan? Protestan ini sebodoh itu kah Protestan? Belajar lagi. Ya. Padahal doktrin Katolik justru menegaskan perbedaan derajat antara penghormatan kepada Maria, hiperdulia, dan penyembahan kepada Allah, latria. Sampai di sini Protestan bodohnya bukan main. Protestan banyak yang bodoh. Yang keempat, mengklaim kemenangan dengan menuduh lawan memotong konteks. Ini trik klasik ya, ketika pernyataan sendiri keliru atau tidak utuh, menyalahkan lawan dengan tuduhan memotong video agar tampak sebagai korban fitnah. Korban iya. Butuh ambulans ke Almufu. Nyu. Dan yang kelima, menciptakan dualisme palsu. Itu sudah tertanam dalam kepala Protestan manapun. Atau ya, Kristus kepala gereja Kristen versus Paus kepala gereja Katolik. Seolah-olah Katolik bukan Kristen. Padahal Katolik adalah Kristen sejati dan pertama. Itu pasti asli dong. Yang KW datangnya kemudian. So, sebagai kesimpulan saudara-saudariku, inti serangan Protestan dari Al-Mufu ini bukanlah murni pada substansi iman. Ya, serangan Protestan pada umumnya itu bukan murni substansi iman, tetapi pada manipulasi emosi, penyesatan logika, dan pelintiran ajaran Katolik. Dan ini juga saya temui bahkan dalam orang-orang yang mengaku mau dapat doktor kali keduanya seperti DN. Kok bangga sekali. Sebagai apologis Katolik, kita harus tetap tenang, ya, sabar, ya, dan fokus membongkar trik-trik ini dengan argumentasi logis, berbasis kitab suci, tradisi suci, dan yang paling penting, akal budi yang sehat, common sense. Ya, good job Al-Mufu bersama teman-teman Protestantisme yang entah kapan kalian mau kritik. Nah, itu dulu ya. Tidak usah terlalu berpanjang lebar. Sampai jumpa pada video-video berikut.